Halo semua, selamat datang kembali di perkuliahan AK4185 Asuransi Jiwa 1 dengan saya Ade Chandra Bayu. Saat ini Anda menyaksikan Relationship Between Life Insurance Policies bagian pertama. Video ini merupakan video pertama dari materi subbagian ke-6 pada bab Life Insurance Benefit. Pada video ini, saya akan menyajikan kaitan antara ekspektasi nilai sekarang dari berbagai kontrak asuransi jiwa. Berdasarkan materi-materi sebelumnya, dapat dipahami bersama bahwa pembayaran manfaat dari asuransi jiwa dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama pembayaran yang dilakukan secara kontinu, kemudian, pembayaran yang dilakukan secara diskrit, yaitu manfaat dibayarkan pada akhir tahun kematian dari pemegang polis. Kemudian, pembayaran manfaat yang dilakukan pada akhir periode SPM tahun. Pada video ini, saya akan menyajikan keterkaitan antara ekspektasi nilai sekarang dari ketiga jenis pembayaran manfaat ini. Keterkaitannya akan diturunkan dengan dua pendekatan. Yang pertama, dengan menggunakan asumsi kematian yang berdistribusi seragam atau Uniform Distribution of Death. Kemudian yang kedua, asumsi akselerasi klaim. Asumsi UDD yang digunakan adalah untuk S di antara 0 dan 1 dan bilangan bulat X, maka PXS dikali mu X ditambah S sama dengan QX. Asumsi ini sudah dijelaskan pada bab Life Table and Selection. Kemudian untuk asumsi akselerasi klaim, rataan waktu pembayaran dari manfaat adalah saat M ditambah 1 dibagi M dalam setiap tahun terjadinya kematian. Pertama, mari kita lihat keterkaitan antara ekspektasi nilai sekarang dari manfaat asuransi jiwa seumur hidup yang dibayarkan secara kontinu, secara diskrit, dan MLI dengan asumsi UDD. Ekspektasi nilai sekarang dari manfaat asuransi jiwa seumur hidup kontinu didefinisikan seperti ini. Ekuivalen dengan sigma dari integral dengan batas K sampai K ditambah 1 dari V pangkat T dikali fungsi peluang dt untuk K dari 0 sampai T hingga. Makna dari langkah ini adalah membagi daerah integral dari 0 sampai T hingga menjadi bagian-bagian dengan panjang interval sama dengan 1 dan kemudian dijumlahkan. Kemudian, lakukan sedikit manipulasi di mana V pangkat T diubah menjadi V pangkat K ditambah 1 dikali V pangkat T kurang K kurang 1. Kemudian, PXT didekomposisi menjadi PXK dikali PX tambah K T kurang K. Kemudian, lakukan pemisalan S sama dengan T kurang K sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Dalam bentuk ini, V pangkat K ditambah 1 dikali PXK dikumpulkan di bagian depan, kemudian dengan substitusi S sama dengan T kurang K, maka batas integral berubah menjadi 0 sampai 1, dan tentu saja integralnya berubah menjadi terhadap S. Nah, kemudian sampai di sini, gunakan asumsi UDD, di mana Pi X tambah K S dikali mu X tambah K tambah S sama dengan QX tambah K. Jadi bentuk ini dengan asumsi UDD menjadi QX tambah K, sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Sampai di sini, bentuk V pangkat K ditambah 1 dikali PXK dikali QX tambah K tidak memuat peubah S sehingga dapat dikeluarkan dari integral seperti ini. Nah, di sini V pangkat X dikurang 1 diubah menjadi E pangkat 1 kurang S dikali delta, di mana delta adalah force of interest. Sampai di sini apabila bentuk integral ini dihitung, maka hasilnya adalah E pangkat delta kurang 1 dibagi delta, dan hasil ini dapat dikeluarkan dari sigma karena tidak memuat K. Kemudian, sigma dari V pangkat K ditambah 1 dikali PXK dikali QX tambah K, K dari 0 sampai T hingga, adalah ekspektasi nilai sekarang dari asuransi diskrit seumur hidup.
Kemudian, E pangkat delta kurang 1 sama dengan I. Dengan I adalah suku bunga efektif, sehingga pada akhirnya diperoleh ekspektasi nilai sekarang dari asuransi kontinu seumur hidup dapat diaproksimasi dengan I dibagi delta dikali ekspektasi nilai sekarang dari manfaat asuransi diskrit kontinu. Kemudian apabila asuransi kontinu ini dianalogikan sebagai asuransi MLI dengan pembayaran tak berhingga kali, maka hubungan ini juga dapat diberlakukan pada asuransi sumber hidup dengan pembayaran MLI. Ekspektasi nilai sekarang dari manfaat asuransi seumur hidup yang dibayarkan MLI dapat diaproksimasi dengan I dibagi suku bunga nominal yang dibayarkan M kali per tahun dikali ekspektasi nilai sekarang dari asuransi sumber hidup diskrit. Jadi, dengan asumsi UDD diperoleh kaitan antara asuransi yang berbeda-beda jenis pembayarannya, seperti ini. Berikutnya, mari kita perhatikan kaitan antara ekspektasi nilai sekarang dari manfaat asuransi jiwa seumur hidup kontinu, diskrit, dan MLI dengan menggunakan asumsi akselerasi klaim. Asumsi akselerasi klaim mengatakan rataan waktu pembayaran manfaat atas kematian adalah M ditambah 1 dibagi 2M dalam setiap tahun di mana terjadinya kematian. Misalkan, dalam periode 1 tahun dibagi lagi menjadi 3 periode pembayaran yang lebih kecil, yaitu di setiap akhir periode 1/3, 2/3, dan 1. Jadi, panjang setiap periodenya adalah 1/3 atau M sama dengan 3, maka apabila ditentukan rataan waktu pembayaran dari manfaat pada akhir setiap periode ini adalah pada waktu 2/3. Logikanya adalah rataan waktu kematian tentu saja berada di setengah, namun karena manfaat dibayarkan pada akhir periode, maka dibayarkan pada periode 2/3. Sehingga dengan asumsi seperti ini, ekspektasi nilai sekarang dari asuransi seumur hidup yang dibayarkan MLI per tahun dapat dirumuskan seperti ini. V pangkat M tambah 1 dibagi 2M dikali peluang kematian di tahun pertama, ditambah V pangkat 1 ditambah M tambah 1 per 2M dikali kematian terjadi di tahun kedua, ditambah V pangkat 2 ditambah M tambah 1 dibagi 2M dikali peluang kematian terjadi pada tahun ketiga dan seterusnya. Ini adalah notasi sigmanya. Kemudian komponen V pangkat 1 kurang M dibagi 2M dapat difaktorkan. Sehingga pada akhirnya diperoleh hubungan yang pertama, ekspektasi nilai sekarang dari asuransi sumber hidup yang dibayarkan MLI per tahun adalah 1 ditambah I pangkat M kurang 1 dibagi 2M dikali ekspektasi nilai sekarang dari asuransi sumber hidup diskrit. Tentunya 1 ditambah I pangkat M kurang 1 dibagi 2M ini sama dengan V pangkat 1 kurang M dibagi 2M. Kemudian apabila dianalogikan M menuju tahingga, maka akan diperoleh ekspektasi nilai sekarang dari asuransi sumber hidup kontinu adalah 1 ditambah I pangkat setengah dikali ekspektasi nilai sekarang dari asuransi sumber hidup diskrit. Jadi ini adalah hubungan dasar dari ekspektasi nilai sekarang asuransi yang waktu pembayaran manfaatnya berbeda-beda dengan asumsi akselerasi klaim. Mari kita rangkum kaitan antara ekspektasi nilai sekarang dari manfaat asuransi yang pembayaran manfaatnya dilakukan secara kontinu, diskrit maupun MLI. Pertama, mari kita rangkum hubungan antara ekspektasi nilai sekarang dari asuransi kontinu dan asuransi diskrit. Sebagai dasar, kita sudah tunjukkan cara memperoleh hubungan dari ekspektasi nilai sekarang asuransi jiwa seumur hidup diskrit dengan kontinus dengan asumsi UDD maupun akselerasi klaim. Tentunya hubungan ini dapat dikembangkan untuk kontrak-kontrak asuransi yang lain. Nah, untuk asuransi berjangka, maka diperoleh hasil seperti ini. Kemudian, untuk asuransi dwiguna, hubungannya adalah asuransi berjangka, kemudian ditambahkan bagian dari
komponen asuransi dwiguna murni. Nah, untuk asuransi dwiguna murni ini tidak ada hubungannya dengan asuransi kontinu, sehingga tidak dikali dengan I per delta. Begitu pula untuk pendekatan akselerasi klaim, di sini merupakan jumlahan dari bagian asuransi berjangka diskrit dan ditambahkan dengan bagian dari asuransi dwiguna murni. Kemudian, kaitan di atas juga berlaku untuk asuransi sumber hidup yang manfaatnya naik setiap tahun, seperti ini. Dan yang terakhir, asuransi berjangka yang manfaatnya naik setiap tahun, seperti ini. Berikutnya, kaitan antara ekspektasi nilai sekarang dari asuransi yang pembayarannya MLI setiap tahun dan pada akhir setiap tahun atau diskrit. Sebelumnya sudah ditunjukkan cara memperoleh kaitan antara kedua ekspektasi ini untuk asuransi sumber hidup, yaitu seperti ini. Dan tentunya hubungan ini dapat dikembangkan untuk polis asuransi yang lain. Ini untuk asuransi berjangka, kemudian asuransi dwiguna yang merupakan jumlahan dari asuransi berjangka dan asuransi dwiguna murni. Kemudian dapat dikembangkan juga rumusan untuk asuransi seumur hidup yang naik setiap tahun seperti ini. Dan juga asuransi berjangka yang manfaatnya naik setiap tahun seperti ini. Demikianlah video relationship between life insurance policies bagian pertama. Terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa di video bagian kedua.